dari Sobat Lantas terkait keresahannya banyak yang lawan arus daerah sini. Lawan arusnya pengendara roda 2 dan banyak juga yang nggak pakai helm. Makanya kita mau melakukan himbauan ya di sekitaran sini. Bagi Sobat Lantas yang ingin memberikan masukan terkait tempat yang meresahkan banyak yang lawan arus juga, boleh silakan DM ke akun IG atau akun TikToknya TMC Polda Metro Jaya. Seperti itu. Betul sekali. Nah, tapi informasi di Bu Erika, kalau pajak mati 10 tahun, mungkin ada yang nanya, bisa nggak sih diaktifin lagi? Bisa. Bisa ya Sobat Lantas. Baik itu 10 tahun, 25 tahun, itu bisa diaktifkan kembali. Namun pastinya ada administrasi yang harus diselesaikan, baik itu tahunan ataupun 5 tahunan. Dan itu tertanggung selama berapa tahun, itu harus diselesaikan. Ini spot banyak yang lawan arah masih ditindak langsung. Ini spot banyak yang lawan arah masih ditindak langsung ke area. Betul. Ya betul. Kita lagi ada di lokasi supaya kalau ada, tadi sebetulnya banyak sekali Sobat Lantas di belakang saya sama Bu Erika ini banyak yang hendak melawan arah, namun ketika melihat kita mereka putar balik langsung. Nggak sampai melakukan tapi sudah menuju ke sini. Sebenarnya semua balik lagi ke Sobat Lantas ya. Semua pengguna jalan boleh menggunakan jalan sesuai sama peraturan. Jangan malah melakukan pelanggaran ya kayak lawan arus. Giliran ada polisi baru tertib, tapi nggak ada polisi mulai deh tuh lawan-lawan arus, tuh pakai helm. Semua itu kan buat kebaikan Sobat Lantas ya. Makanya Sobat Lantas juga yang sering nonton live TMC nih, kalau misalnya di jalan ketemu pengendara yang lawan arus gak pakai helm, ya dikasih tahu aja, dikasih himbauan juga aja, nggak apa-apa. Bukan cuma tugas polisi aja gitu ya Pak Alfi ya. Kita semua kan harus punya rasa saling sayang dan rasa saling memiliki ya. Jadi saling mengingatkan itu lebih bagus sih Sobat Lantas sih, seperti itu. Atau mungkin Sobat Lantas yang lagi nonton ada yang pernah lawan arus di Fatmawati sini, mungkin apa alasannya bisa diketik di kolom komentar. Apakah karena ada kendala atau memang karena ingin cepat atau gimana? Tapi kalau ingin cepat lawan arus bahaya Pak Alfi ya. Bahaya sekali. Yang dirugikan bukan kita sendiri ya, Bu. Orang lain yang juga mungkin terkena dampak ketika terjadi fatalitas kecelakaan. Wah, kenapa banyak pengendara roda 2 dan roda 4 selalu merokok? Papi Sun. Meresahkan memang ya Pak Alfi ya. Sangat meresahkan. Karena abu rokoknya itu terbang bisa kena mata orang lain. Makanya untuk Sobat Lantas juga kalau misalnya sebenarnya tuh kita nggak apa-apa, kita menegur orang yang sambil ngerokok itu nggak apa-apa, tapi dengan cara yang sopan dan yang enak ngomongnya. Tentunya kita biar nggak ribut-ribut ya. Biar nggak ribut di jalan. Karena kan ya namanya nggak tahu ya, momen orang tuh kan kadang ada orang lagi banyak pikiran, dia mau enjoy ngerokok atau mungkin lagi ngantuk, alasannya kan banyak ya. Makanya kalau misalnya Sobat Lantas ketemu sama yang pengemudi menggunakan rokok ya ditegur aja. Karena terakhir nih Bu Erika, jangankan sama masyarakat sipil, kami petugas Bu Sipa, khususnya kemarin Bu Sipa itu menegur pengguna motor yang di lampu merah sedang merokok, itu marah. Gimana masyarakat yang menegur, yang bukan memiliki kewenangan? Kami yang memiliki kewenangan aja menegur itu marah. Jadi Sobat Lantas, masyarakat yang ingin menegur masyarakat lainnya yang lagi merokok di jalan, lihat dulu situasinya, dilihat juga kondisinya. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat di jalan gitu aja. Betul. Apa? Oh gitu, oke. Oh iya boleh. Ini kalau kita bener-bener berdiri di pinggir jalan banget, yang mau lawan arah pasti pada takut. Oke, ini kita tangkep nanti yang ada yang lawan arah. Terbiasa. Ini yang nonton daerah mana? Kalau ngerokok itu ya minggir aja sih, mending minggir aja. Iya, sebentar. jadi mungkin lebih apa ya? Jadi tuh mungkin kayak untuk perokok mungkin kalau minggir bisa lebih menikmati nggak sih daripada sambil jalan, kan membahayakan juga kan abu rokoknya kan. Mending minggir, sekali nyari minum atau enggak ke Indomaret atau Alfamart gitu kan,
sambil nyari makan juga di Betul. cemilan gitu kan kalau ngantuk. Nah ini juga ada yang nanya Bu Erika, Noah Ma, Pak atau Ibu, itu kalau misalkan ngerokok kan nggak boleh kan ada abunya. Kalau misalkan ngepep, apakah boleh? Kan ngepep nggak ada abunya. Nah, nggak boleh tetap karena Tetap nggak apa? boleh. Akselerasi berkendara. Oke. Bapak, mau kemana? Mau kemana? Pak. Yeay. Nah kan? Ya. Itu satu. Dia saking takutnya langsung muter balik. Langsung muter balik, bahaya sekali. Nah itulah. Oke. Kenapa? Agak kurang kesini nggak sih? Kenapa? Itu betadine Di depan, di depan. Agak kesini ya. Cara cek kena etle bisa dibuka lewat website atles.pmj.id. Nih Pak Alfi ya, nanti tinggal .co.id. masukin itunya ya, nopolnya. Membawa kendaraan. Ini yang tadi yang nanya nih ya Bu Erika ini, pelanggaran kasat mata diapain? Kita bawa mobil tilang, Sobat Lantas, kita bawa mobil tilang elektronik, jadi penilangan sudah tidak manual, penilangan melalui elektronik dan itu akan secara otomatis memblokir kendaraan yang melawan arus tadi, atau yang nggak pakai helm, atau yang nggak pakai keamanan seperti seat belt yang melewati mobil kita. Betul. Ini Maul, saya pernah marahin anak muda ngerokok, kuplototin aja, kira dia kalah. Mama dilawan. Nah ini Sobat Lantas, ketangkep kan? Kalau nggak ada polisi, kayak gini, gimana nih warga plus 62? Nah Baru ini, tertib kalau misalnya ada polisi doang. ini Kalau nggak ada katanya polisi, didaping, ini didaping. Ini kenapa katanya lewat sini? tadi gitu tuh. Ora boleh ini. Oh ini juga nih. Belakangnya saya cek dulu boleh? Oke, boleh. Aku naon 2023 ini. Apa? Begitu murang tangan. Saya mau bener bangsa. Nah, semua muter arah. Bener Sing sehat putar mah haranya. Entong di siapkan ka jero hate. Ternyata bapak ini selain lawan arah juga menutup plat nomornya dengan stiker. Putar Bapak balik ke jangan mana? diulangi ya. Tadi tuh entong atau putar balik ke lah. Nya. Nah, di putar sana balik ke lah. tuh. Sok, minta ditilang ya, Mangga. Ah, tuh motor tuh. Modus dia berhenti. Padahal abis lawan arah tuh. Gara-gara ojek tadi diberhentiin dia langsung balik arah lagi. Ya lucu-lucu lah warga plus 62. Zoom. IG follow-nya apa? Waduh, nggak boleh itu. Razia setiap hari tanpa pelang peringatan, apakah boleh seperti itu? Di mana ya? Di mana ya? Nih Adi Store, maaf Pak, mau nanya di daerah saya razia setiap hari tanpa pelang peringatan, apa boleh seperti itu Pak? Di mana Sobat Lantas? Kasih tahu aja. Jadi gini Sobat Lantas, ada perbedaan antara razia dan juga melakukan penindakan secara langsung oleh petugas. Kalau razia itu pastinya gabungan. Ditlantas atau Satlantas, stakeholder terkait itu melakukan razia menggunakan pelang jauh sebelum lokasi razia atau sebelum lokasi razia. Namun ketika petugas melakukan penilangan di tempat atau pemberhentian di tempat untuk melakukan peneguran Bu Erika, itu diperbolehkan. Jadi ada perbedaan antara diberhentikan karena razia atau diberhentikan karena melakukan pelanggaran. Itu boleh Sobat Lantas. Ini ada yang nanya, tadi kan yang Bapak tadi Pak Alfi samperin itu kan plat nomornya ditutup ya? Iya. Sama Bu Sipa tadi diambil kan si stikernya itu. Ini ada yang nanya, naon cenah eta ditutup plat nomorna. Terus Pak Alfi pakai bahasa Sunda nih, siapa nih? Nama saya, nama akunnya. Biar ini katanya biar nggak kena tilang. Oh. Padahal mah kena aja Sobat Lantas. Tetap kena.
Saya pelajar yang sudah memiliki SIM. Saya sering menegur pelawan arah, apakah sah? Sebenarnya menegur juga nggak apa-apa. Itu bagus, membantu tugas polisi. Biar orang lain sadar kalau misalnya tindakannya itu salah. Seperti itu, Sobat Lantas, nggak apa-apa. Lanjutkan. Karena kesadaran dimulai dari diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Kita menegur orang sekitar kita, mudah-mudahan makin lama. Aduh, nggak pakai helm lagi. Bapak, mau kemana? Nggak pakai helm, nggak Bapak. pakai sendal. Udah nggak pakai helm, nggak pakai sendal. Nggak pakai helm, nggak pakai sendal. Tahu salahnya di mana? Iya, Apa? salah jalan. Salah jalan. Yang pertama Bapak melawan arus. Ya. Yang kedua Bapak tidak pakai helm. Kalau yang ketiga nggak pakai sendal. Silakan. Bahayakan. Bahaya, nanti akselerasinya bisa kacau. Ya, Kita nggak tahu di jalanan ada apa. udah nggak bisa toleransi, nggak pakai helm, lawan arus, nggak pakai keamanan diri atau alat keselamatan sendiri. Nah, nggak bisa lanjutin lewat sini nih. Kan tadi bilang mau lanjut sedikit lagi nggak bisa. Putar balik. Tapi sebelum putar balik ada hukumannya pasti. Mau surat cinta apa dihukum? Mau alasan telat, saya telepon bosnya. Mau alasan apa enggak? Saya dihukum. Pokoknya ada hukuman. Nanti kita tanya ke admin kita hukumannya apa, baru nanti boleh jalan lagi. Biasanya sih pada nyuruh nyanyi ya. Nyanyi, ngaji. Nah, Ayo, mau apa? gimana? Mungkin Sobat Lantas apa? Aku sambil landing ke Fiansi Polda Metro Jaya ya. Ayo, mau apa? Yang nyanyi apa mau apa? Jangan nyanyi apa Pak? Ini nggak boleh itu penguatan. Coba mungkin coba Nggak sambil boleh. dilihat apa disuruhnya. Pancasila tuh, Pancasila. Joget, nyanyi, ngaji, pargoy. Tuh, nyanyi biar cerah, biar ingat katanya. Nyanyi biar ingat. Berarti udah sering melanggar, udah sering melawan arus. Baru pertama kali, yakin. Iya. Berarti masih daerah sini. Karena daerah sini tiap hari udah tahu di sini lawan arus. Kenapa kami ke sini? Karena ada aduan dan masyarakat kemarin terjadi kecelakaan karena yang lawan arus. Jadi bentrok. Mudah-mudahan ke depan masnya ingat sama kami tiap mau lewat sini nggak mau lewat sana aja, lewat putar pakai helm juga. Nah, sekarang nyanyi. Kalau Boleh gitu. kali turun dulu ya. Boleh. Dulu di sini. Parkir dulu. Nah, ini hukuman. Hukumannya apa katanya? Banyak yang bilang nyanyi joget. Antara dua, nyanyi atau joget. Pilih. Oh nyanyi sama dong ya. Enggak dong, nyanyi balonku yang bentar-bentar. Ya, balonku tapi ganti huruf O. Balonku. Hah? Balonku O do lomo. Ganti O. Ya. Aku menarik ini. Kamu makin cepat selesai nyanyi. Ulang. Balonko oh kan balonko ada lomo rupa-rupa warnomo Ya Allah. balonko tinggal balonku Kamu Pancasila. balonku ada 5 Dikasih apa? oh merah putih Dikasih apa? balon hah iya balonko ada 5 balonko ada 5 rupa-rupa warnono hah ojo ono merah kuning kelabu oh merah kurno kelabu merah mudo dan biru hah meletus balon hijau dor rupa-rupa warnomo balonku tinggal 4 balonku tinggal 4 ku pegang erat-erat. Oke. Sekarang bilang, saya salah, saya nggak akan ulangi lagi. Sobat Lantas jangan ikutin. Sini Pak. Nggak ditilang ya Mas saya? Atau mau ditilang gue? Saya salah, saya mengaku salah, tidak akan mengulangi lagi. Tuh. Hah? Jangan diikuti kayaknya. Nah, saya mau pakai sendal.
Kenapa nggak pakai sendal lagi? Dan saya mau ke Ciputel, Bang. Ke mana tuh situ? Putar lagi ah, nggak mau. Putar ke sana dulu no. Sana, sini nanti. Ya, ini loh, tinggal ke sini. Ini nih, set. Ya ampun, nggak jauh, ini cuman di kanan lagi sini ketemu lagi. Pokoknya. Oke, Makasih, Bang. yo. Wah, dasar. Oke. Mungkin itu salah satu contoh ya, Bu Erika ya, beberapa pengendara yang sebetulnya tadi beliau sudah melihat kita, cuman maksa, Cuek aja. cuek aja. Ternyata Modal nekat ya. ternyata disuruh nyanyi deh. Dan beberapa yang lain langsung putar balik. Iya. Ini Bu Siva kenapa lagi? Pak Anton dan Bu Siva tangannya udah berdarah-darah, ini kenapa ini? Soalnya kadang juga ada sih momen yang pelanggar yang udah dikasih tahu tetap ngeng. Dan itu Jadi kita kadang udah mau nyetopin dianya. padahal kita juga nggak akan ngapa-ngapain ya Bu Erika ya, paling kasih Ya himbauan. itulah orang salah panik takut. Makanya jangan bikin salah. Ngomong-ngomong soal e-tilang, tadi kita bahas soal e-tilang nih Bu Erika. Nah, Sobat Lantas yang kira-kira mau bayar pajak, tapi terkendala e-tilang nih. Sekarang nggak perlu lagi, kalau untuk wilayah Polda Metro ya, nggak perlu lagi ragu atau takut karena harus ke Pancoran dulu untuk bebasin e-tilangnya. Sekarang masing-masing Samsat sudah bisa melakukan pengurusan e-tilang, baik kendaraan roda 2 atau roda 4 yang terkena e-tilang mau bayar pajak bisa langsung ke gerai e-tilang yang ada di masing-masing Samsat. Jadi tidak harus langsung ke Gakum atau ke Polda Metro, jadi boleh langsung ke Samsat. Dipermudah lagi oleh Polda Metro.